Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini kita melakukan kuliah offline dengan menggunakan perangkat YouTube. Hari ini kita mencoba mereview koneksitas atau relevansi antara RPP dengan tampilan Anda yang kemarin sudah saya ikuti. Tapi kita menemukan beberapa kasus RPP dan prosesnya ada yang tidak sinkron. Atau rumusan-rumusan yang ada dalam RPP tidak sesuai dengan faktanya. Nah, hari ini kita akan mencoba, saya tidak menyebutkan namanya, tapi ada dua RPP yang memiliki karakteristik sama. Ya, karakteristik sama. Yang pertama ini RPP yang dipakai oleh salah seorang teman Anda, ya. Sekolahnya SMP, mata pelajarannya matematika, ininya KD-nya sudah benar, ini kode, ya. Kemudian materinya adalah bangun datar. Tujuannya ini sudah sesuai, di mana tujuan itu sudah bisa operasional. Jadi siswa dapat menyebutkan sifat dan ciri-ciri bangun datar, itu bisa. Jadi sifatnya seperti apa, cirinya bisa. Kemudian siswa dapat menentukan luas dan keliling, bisa. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang. Ini bisa, kalau kita buat dalam bentuk soal juga bisa. Ini oke. Nah, temuan saya ketika Anda ini disinkronkan dengan kegiatan perkuliahan, apa pembelajaran yang Anda buat, ini di pendahuluan. Guru memberi salam melalui grup chat. Nah, ini disebutkan, karena ini sudah berlangsung, ya sudah, langsung. Menggunakan media apa sebenarnya. Yang kemudian guru menyertakan link. Ini sudah belajar, tidak mungkin linknya baru dikasihkan. Ini teknis. Jadi linknya nanti, bukan nanti, sebelumnya sudah diberikan kepada anak-anak. Jadi tidak termasuk dalam pendahuluan. Kemudian di kegiatan inti ada guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk banyak bertanya berkaitan gambar-gambar yang ditampilkan. Ini tidak relevan, tidak muncul semua pertanyaannya, tampilan gitu. Jadi Anda hanya menulis tapi tidak terjadi. Ini tidak sesuai dan ini tidak hanya Anda, yang lain juga menemukan hal ini ya. Jadi ini hanya contoh, jadi kasusnya yang sama. Kalau kasus yang berbeda ya nggak apa-apa. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal kembali yang belum dipahami. Ya, melalui apa? Apakah melalui langsung? Bagaimana pertanyaan matematika langsung? Jadi dengan oral, bangun datar, oralnya gimana? Apakah dengan menggunakan WA group? Bagaimana teknisnya? Ditulis tangan, digambar, dan segala macam. Itu harus dijelaskan. Kemudian guru peserta didik sama-sama merefleksikan. Ini bahkan hampir semua teman tidak muncul. Bentuk refleksinya gimana gitu? Bentuk refleksinya. Ini harus dimunculkan ya. Nanti ini akan berguna kalau Anda memperbaiki untuk pertemuan lebih lanjut. Ya, sebab nanti di pertemuan lebih lanjut ini ujian. Kemudian penilaian, ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk bangun datar, sikapnya apa sih? Mana bentuk soalnya? Menurut saya untuk bangun datar nggak ada yang namanya sikap-sikapan. Kalau pengetahuan juga boleh, kalau pengetahuan mungkin, keterampilan mungkin, tapi keterampilannya ini mengukurnya kemampuan menentukan, mendapat, menyelesaikan soal yang berlangsung itu pengetahuan. Kalau keterampilan itu keterampilan membuat gambar bangun datar, gambarnya benar, garisnya benar menggunakan ini. Terus soalnya berupa apa? Ini daring, anak membuat gambar kirimkan melalui video seperti itu. Makanya soalnya harus muncul. Itu RPP yang pertama. RPP yang kedua, ini masih memunculkan narasi yang panjang. Kompetensi dasar mendeskripsikan, cukup kodenya aja. Ya. Kemudian IPK-nya juga sama. Cukup kodenya saja.
Jadi ini berapa? 3,3. Kemudian muncul di tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, mengkaji, nggak usah, langsung aja. Pembelajaran ini bertujuan. Nah, tapi tidak menganalisis domain, kodomain, rank. Gimana menganalisisnya? Harus menggunakan cara yang tepat. Misalnya siswa bisa membedakan domain dengan kodomain. Siswa bisa merumuskan arti kodomain dan sebagainya. Sesuai dengan fungsi dan ini tidak relevan. Gitu. Memecahkan masalah. Nah, kata-kata yang seperti ini tidak pantas atau tidak cocok untuk digunakan untuk tujuan. Tujuan itu kuncinya dapat mengukur, menghitung, dapat diukur karena nantinya ke soal, gitu ya. Menghitung, mencari, membedakan, operasional, gitu ya. Ya. Kalau mau memahami tidak bisa dalam bukan menganalisis tidak cocok lah. Guru mulai ini dalam kegiatan awal guru mulai pembelajaran dengan tepat waktu. Yang ini mah sudah harus jangan diuraikan di sini gitu. Kemudian peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran. Maksudnya bukan itu, ya. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, ya. Kemudian peserta didik menentukan apa yang sudah mereka ketahui. Yang ini coba lihat. Yang ini gunakanlah bahasa yang lebih sederhana, ya, tidak seperti yang ada ini. Kemudian Anda pakai LKPD. LKPD-nya nggak ada. Harus muncul dong. Harus ada. LKPD-nya dibuat, ada di lampiran, diberikan kepada siswa sebelum kegiatan pembelajaran melalui email, melalui WhatsApp, dan segala macamnya. Nah, itu dikatakan. Dan lembar itu harus ada. Peserta didik mempersilahkan komunikasi menyelesaikan masalah yang ada LKPD. LKPD-nya nggak ada. Makanya di sini butuh siap LKPD, kemudian peserta didik menampilkan tulisan. Dilihat, ya. Kemudian ini sama untuk sikap dan segala macamnya. Ya. Bagaimana sikap dengan mencari rank, kodomain, domain. Ini paling membedakan misalnya keterampilannya membuat soal, membuat gambar fungsi. Nah, ini teman-teman mahasiswa, tolong ini saya pakai dua karena memang kasusnya sama. Mudah-mudahan Anda memahami dan teman-teman, ini bukan berarti teman yang muncul, oh ini yang salah, yang lain enggak, semua. Nah, kemudian tampilan minggu depan sudah tampil lagi, dan nanti untuk ujian ini sudah benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.